Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Ahmad Fedri dengan NIM L1A1194147 dari ruang R001. Jadi pada kesempatan kali ini di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang pemilihan jenis tanaman dalam agroforestry. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Dalam pemilihan dan penanaman jenis pohon dalam agroforestry itu dikenal dengan istilah domestikasi pohon. Nah, domestifikasi pohon agroforestry itu merupakan usaha percepatan dan evolusi yang dipengaruhi oleh manusia yang membawa jenis-jenis tertentu ditanam secara luas melalui kebutuhan petani atau proses arahan pasar. Nah, domestikasi pohon itu meliputi serangkaian kegiatan-kegiatan eksplorasi dan pengumpulan populasi genetik alam atau antropogenik, evaluasi dan seleksi jenis dan provenen yang sesuai, pengembangan teknik pengolahan, pemanfaatan dan pemasaran hasil pohon, dan pembangunan dan penyebaran informasi teknis. Kemudian dalam sistem agroforestry itu pohon-pohonan memberikan penutupan secara permanen. Dengan demikian dapat lebih banyak menggunakan energi matahari. Kemudian pada slide selanjutnya, keuntungan lainnya yang bisa didapat dengan penanaman pohon-pohonan. Yang pertama itu memberikan diversifikasi hasil, di samping buah dapat juga dimanfaatkan kayunya. Yang kedua, memberikan jaminan terhadap kegagalan hasil karena pepohonan itu merupakan modal berdiri. Kemudian yang ketiga, berpengaruh baik terhadap tata air. Kemudian mengurangi terjadinya suhu ekstrim baik di udara, dalam tanah, dan dalam batang dan daun, sehingga meningkatkan produktivitas tanaman pertanian. Kemudian yang kelima, dapat mengurangi kerusakan terhadap tanaman pertanian yang disebabkan oleh hujan yang deras. Selanjutnya, peningkatan produktivitas sistem agroforestry dapat dilakukan melalui diversifikasi hasil dari komponen yang bermanfaat dan menurunkan jumlah masukan atau biaya produksi. Contohnya upaya penurunan masukan dan biaya produksi yang dapat diterapkan dalam sistem agroforestry. Penggunaan pupuk nitrogen dapat dikurangi dengan pemberian pupuk hijau dari tanaman yang bersimbiosis dengan bakteri penambat nitrogen. Kandungan nitrogen di udara sebanyak sekitar 78%. Tetapi nitrogen ini dapat langsung dimanfaatkan oleh tanaman tertentu bersimbiosis dengan bakteri penambat nitrogen, Rhizobium dan Frankia, yang mampu mengikat nitrogen dari udara dan menyediakan bagi kebutuhan tanaman. Beberapa jenis pohon yang bersimbiosis dengan bakteri penambat nitrogen adalah Acacia auraculiform, kemudian Acacia mengium, kemudian Phaceranthus falcataria, kemudian Casuarina equisetifolia. Nah, di samping jenis yang bersimbiosis dengan bakteri penambat nitrogen, jenis-jenis lain itu seperti Artocarpus elasticus, kemudian Artocarpus integer. Merupakan sumber nitrogen yang baik karena daunnya berkadar nitrogen yang tinggi. Kemudian pada slide selanjutnya itu kadar fosforus yang tinggi terdapat pada daun Artocarpus integer, Anthocephalus chinensis, kemudian Cananga odorata, kemudian Lideria lucida, kemudian Nephelium lavaceum. Pada slide selanjutnya itu kadar kalsium yang tinggi didapat pada Artocarpus elasticus, kemudian Fredilia gulaceae, kemudian Cananga odora, kemudian Cratolium sumatum, kemudian Dua Bangga molocana, dan Symplochus fasciculata. Nah, sedangkan kadar magnesium yang tinggi didapat pada Cananga odorata, Macaranga ginaneta, kemudian Macaranga winkleri, kemudian Saurania subcordata, dan Circopus fasciculata. Nah, jenis-jenis ini dapat digunakan untuk memperbaiki tanah-tanah rusak atau kritis. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang sangat salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.